Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Apriyandali dengan PM 2288203039 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari riset saya mengenai pembelajaran kreatif dan produktif untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Susanto MPD. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran kreatif dan produktif. Pembelajaran kreatif dan produktif sendiri merupakan model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif baik intelektual maupun emosional melalui eksplorasi konsep yang dikaji. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas secara bersama, bekerja keras, berdedikasi tinggi, siswa juga mengonstruksi sendiri konsep yang dikaji, serta percaya diri untuk menjadi kreatif dan produktif. Pembelajaran ini menantang siswa dalam mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan produk yang berasal dari pemahaman mereka terhadap konsep yang dipelajari. Iklim pembelajaran yang berkualitas adalah yang menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Model pembelajaran kreatif dan produktif mencakup keterlibatan siswa yang aktif, baik intelektual maupun emosional. Melalui eksplorasi konsep yang akan dipelajari, siswa mengkonstruksi konsep yang dipelajari sendiri, dan siswa bertanggung jawab atas penyelesaian tugas yang telah diberikan. Pembelajaran kreatif dan produktif adalah suatu pendidikan yang mendorong siswa untuk berpikir secara kreatif, menggunakan imajinasi dan menciptakan solusi baru untuk masalah. Ini melibatkan proses berpikir yang inovatif, eksploratif, dan tidak terbatas oleh aturan konvensional. Pembelajaran kreatif dan produktif di sisi lain fokus pada menghasilkan hasil konkret atau produk sebagai bukti dari pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, ini bisa berarti menciptakan proyek, karya seni, makalah, atau solusi nyata untuk masalah. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai. Kombinasi pembelajaran kreatif dan produktif dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, berpikir kreatif, dan menghasilkan hasil yang bermanfaat dalam proses pembelajaran mereka. Selanjutnya yaitu tokoh yang menjadi pengembang teori ini. Lev Vygotsky, seorang psikolog anak asal Rusia yang memiliki teori ZPD yang merupakan kunci dalam proses pembelajaran dan perkembangan. Hal ini mengacu pada perbedaan antara apa yang dapat dilakukan seorang pembelajar tanpa bantuan dan apa yang dapat mereka capai dengan pembimbingan dan dukungan. Vygotsky percaya bahwa untuk belajar, siswa harus dihadapkan pada tugas-tugas yang berada di luar jangkauan kemampuan siswa. Karena tugas-tugas yang menantang dan mendorong pertumbuhan kognitif yang maksimal, Lev Vygotsky percaya bahwa peran pendidikan adalah untuk memberikan anak-anak pengalaman yang sesuai dengan ZPD mereka, sehingga mendorong dan memajukan pembelajaran individu siswa. Teori Vygotsky juga memberi masukan pada minat saat ini terhadap pembelajaran kolaboratif yang menyatakan bahwa anggota kelompok atau siswa harus memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, sehingga anggota yang lebih berpengalaman dapat membantu anggota yang kurang berpengalaman. Selanjutnya adalah kelebihan dari pembelajaran kreatif dan produktif. Pertama, meningkatkan keterampilan berpikir dan kreatif dan inovatif. Pembelajaran kreatif dan produktif menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui proses eksplorasi dan konstruksi konsep yang dipelajari mereka. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi siswa. Pembelajaran kreatif dan produktif menekankan pada pembelajaran yang menarik, menantang, dan bermakna bagi siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat merasa termotivasi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Selanjutnya adalah kekurangan dari pembelajaran kreatif dan produktif. Yang pertama, memerlukan persiapan yang lebih matang.
Pembelajaran kreatif dan produktif memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi perencanaannya, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Hal ini dapat memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak bagi guru dan siswa. Yang kedua, memerlukan kesiapan siswa. Pembelajaran kreatif dan produktif memerlukan kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif. Siswa yang kurang siap atau kurang berminat dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya adalah langkah pembelajaran kreatif dan produktif yang meliputi pertama, orientasi. Kegiatan pembelajaran kreatif produktif diawali dengan orientasi untuk mengkomunikasikan dan menyepakati tugas dan langkah pembelajaran. Guru mengkomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah, hasil akhir yang akan diharapkan dari siswa serta penilaian yang akan diterapkan. Siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang langkah atau cara kerja serta hasil akhir yang diharapkan dan penilaian. Pada akhir orientasi diharapkan sudah terjadi kesepakatan antara guru dan siswa. Langkah selanjutnya adalah eksplorasi. Pada tahap ini, siswa melakukan eksplorasi terhadap masalah atau konsep yang akan dikaji. Eksplorasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca, melakukan observasi, wawancara, menonton satu pertunjukan, melakukan percobaan, browsing lewat internet, dan sebagainya. Eksplorasi yang memerlukan waktu lama dilakukan di luar jam sekolah, sedangkan yang singkat dapat dilakukan pada jam sekolah. Agar eksplorasi terarah, panduan singkat sebaiknya disiapkan oleh guru. Selanjutnya adalah interpretasi. Dalam tahap interpretasi, hasil eksplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan analisis, diskusi, tanya jawab, atau bahkan berupa percobaan kembali jika hal itu memang diperlukan. Jika eksplorasi dilakukan oleh kelompok, setiap kelompok selanjutnya diharapkan menyajikan hasil pemahamannya tersebut di depan kelas dengan cara masing-masing. Selanjutnya dilakukan tanggapan oleh siswa lain. Tahap yang terakhir adalah rekreasi. Pada tahap rekreasi, siswa ditugaskan untuk menghasilkan sesuatu yang mencerminkan pemahamannya terhadap konsep atau topik atau masalah yang dikaji menurut kreasinya masing-masing. Siswa menuangkan ide lain yang dapat mencerminkan pemahaman dan kepeduliannya terhadap masalah yang dikaji. Rekreasi dapat dilakukan secara individual atau kelompok sesuai dengan pilihan siswa masing-masing. Hasil rekreasi merupakan produk kreatif yang dapat dipresentasikan, dipajang, atau ditindaklanjuti. Pembelajaran kreatif dan produktif memiliki beberapa ciri-ciri kunci, antara lain, yang pertama, berfokus pada proses. Pembelajaran ini lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir. Siswa diberi kebebasan untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan memecahkan masalah mereka secara kreatif. Yang kedua adalah kolaborasi. Pembelajaran kreatif dan produktif sering mendorong kolaborasi antara siswa. Mereka bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menghasilkan karya bersama. Yang ketiga adalah ciri pemanfaatan teknologi. Pembelajaran kreatif dan produktif sering memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mengakses informasi, berkolaborasi, dan mengkomunikasikan ide. Ciri yang terakhir adalah kemungkinan kesalahan. Pembelajaran kreatif dan produktif mengizinkan siswa untuk melakukan kesalahan dan belajar dari mereka. Ini mempromosikan rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengambil resiko. Ciri-ciri ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa untuk menjadi inovatif, kreatif, dan produktif yang siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya adalah media yang dapat digunakan dalam pembelajaran kreatif dan produktif. Yang pertama adalah media manipulatif, yang merupakan media pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memanipulasi objek fisik untuk memahami konsep tertentu. Contohnya adalah puzzle, blok bangunan, dan model 3 dimensi. Media manipulatif dapat membantu siswa memahami konsep secara visual dan kinestetik. Yang kedua adalah media video.
Media video adalah media pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami konsep melalui audio dan visual. Video dapat berupa animasi, film dokumenter, atau klip video pendek. Media video dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Selanjutnya adalah media gambar. Media gambar adalah media pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan konsep tertentu. Gambar dapat berupa ilustrasi, foto, atau diagram. Media gambar dapat membantu siswa memahami konsep secara visual. Terakhir adalah media grafik. Media grafik adalah media pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan data dan informasi dalam bentuk grafik. Contohnya adalah diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Media grafik dapat membantu siswa memahami data dan informasi secara visual. Selanjutnya adalah contoh pembelajaran. Contoh pembelajaran yang saya ambil adalah menggunakan media gambar. Seperti ini. Lalu, tahap-tahap yang harus dilalui atau prosedur tata cara yang harus dilakukan pertama-tama adalah dengan membagi kelas dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2-3 orang anak, tergantung seberapa banyak jumlah anak dalam kelas tersebut. Lalu setiap kelompok diberikan lembar tugas seperti ini, yang mana setiap kelompok harus bisa menemukan kesamaan dan perbedaan antara kucing kuning dan kucing hitam. Kami telah menyediakan jawaban-jawaban secara acak yang dapat diurai menjadi jawaban kesamaan atau perbedaan. Lalu perbedaan lalu kami menyediakan lingkaran-lingkaran, 2 lingkaran, yang mana bagian lingkaran sebelah kanan dan kiri adalah untuk jawaban perbedaan, lalu yang tengah adalah persamaannya. Dan 5 kelompok pertama yang berhasil menjawab dengan cepat, maka mereka akan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Lalu 5 kelompok tersebut akan mendapatkan reward yang telah disediakan oleh kami sebagai pemberi pembelajaran. Nah, terakhir adalah kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Jadi, pembelajaran kreatif dan produktif adalah suatu proses pembelajaran yang lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, pemahaman konteks siswa menjadi bagian yang sangat penting, karena dari sinilah seluruh rancangan proses pembelajaran dimulai. Pembelajaran kreatif dan produktif melatih siswa untuk berpikir kritis sehingga siswa mampu memunculkan ide-ide baru yang positif. Pembelajaran kreatif dan produktif dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dari metode tradisional, seperti pembelajaran melalui pengalaman, proyek, atau aktivitas yang menyenangkan dan menantang. Tujuannya adalah untuk membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan. Model pembelajaran KIP atau kreatif, inovatif, dan produktif merupakan salah satu model pembelajaran kreatif dan produktif yang dapat diterapkan dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.